Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak Silali sebagai Kepala Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sebusurung, atau yang sering disebut juga sebelumnya Asrama Yayasan Sebusurung. Betul. Kalau boleh sedikit Pak, kegiatan-kegiatan yang sekarang ini Pak, kegiatan apa ini Pak? Ya, kalau untuk kegiatan ini adalah kegiatan Olimpiade MIPA Yasop. Nah, kegiatan Olimpiade MIPA Yasop ini sendiri sebenarnya ada tujuannya ataupun dampaknya baik secara internal maupun eksternal. Untuk internalnya khusus untuk anak-anak kita adalah melalui momen ini sebenarnya kita mau anak-anak ini bisa belajar memimpin sebuah kegiatan. Jadi kita mau anak-anak ini belajar kepemimpinan melalui kegiatan ini. Sementara kalau untuk anak-anak kita yang SMP kelas 9 yang menjadi peserta dalam kegiatan ini tentunya kita ingin pertama mengajarkan mereka untuk belajar berkompetisi. Selain itu juga mereka bisa memahami bagaimana kompetensi mereka, karena akan diikuti oleh berbagai sekolah sehingga dia bisa mengukur kemampuannya dia di dalam bidang matematika dan juga sains seperti itu. Jadi secara prinsip memang kita juga mendukung dalam hal ini pemerintah tentunya untuk menumbuhkan semangat kompetisi itu, artinya semangat sportivitas itu melalui kegiatan ini untuk juga anak-anak bisa memahami kompetensi mereka khususnya di bidang matematika dan sains. Tadi yang saya dengar Pak ya, bahwa kegiatan MIPA Yasop. Iya betul. Sudah 28 kali diadakan. Ya, ini tahun ke-28. Bagaimana sejarahnya? Sejarah belakangnya Olimpiade MIPA Yasop ini Pak? Ya, kalau untuk sejarahnya sendiri memang seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa ini sudah menjadi kegiatan tahunan kita, karena kita melihat banyak manfaat dari kegiatan ini. Yaitu tadi, sejarahnya kenapa ini bisa muncul adalah kita melihat bahwa anak-anak ini juga perlu dikasih kesempatan memimpin sebuah kegiatan seperti itu. Dan juga kita melihat juga bahwa penting juga asrama Yayasan Tunas Bangsa Sebusurung ini berdampak kepada sekolah-sekolah sekitar, khususnya SMP-SMP sekitar seperti itu. Jadi itu sebenarnya sejarah kenapa Olimpiade MIPA Yasop ini kemudian diadakan di asrama. Tadi yang saya lihat ya, bahwa begitu ambisiusnya para siswa-siswi, murid lah ya tadi ya. Betul. Nah, murid, kata-kata murid tadi ya, dan orang tua murid mengantar anaknya ke sini. Jadi yang saya maksudkan, ini berapa banyak ini peserta? Soalnya kali kami lihat tadi. Untuk peserta ini ada hampir 800 orang Pak. 800 orang ya? Iya. Dan ini meningkat dari tahun lalu. Tahun lalu kita sekitar 700, tahun ini bertambah menjadi sekitar 800. Ini prosesnya tadi yang saya lihat ya, ada nomor-nomornya, ada ruangan. Gimana prosesnya, seleksinya ini Pak? Kalau untuk kegiatan MIPA Yasop ini sendiri, persyaratannya itu hanya adalah menjadi murid-murid kelas 9 lah gitu. Jadi siapa yang berminat dipersilahkan begitu. Tolong lebih diperjelas dari tadi dampak adanya Olimpiade MIPA Yasop ini, apa dampaknya kepada para murid? Untuk murid-murid yang di SMP ya tadi, itu tadi kita mau menumbuhkan semangat kompetisi mereka begitu. Jadi supaya melalui kegiatan ini mereka juga bisa tahu nih, sejauh mana saya memahami matematika dan sains begitu. Jadi dia melalui kegiatan ini bisa berefleksi nih, sudah sejauh mana pemahaman dia untuk secara khusus di bidang matematika dan juga sains seperti itu. Berarti dia tahu lah ya kegiatan-kegiatan dia, kontribusi dia lah ya. Betul. Kontribusi dia ya. Bagaimana kegiatan ini mendorong semangat kompetisi ya MIPA Yasop ini yang Bapak lihatlah selama ini? Iya, pertama gini, kenapa kemudian semangat kompetisi ini, tapi yang sportif ya Pak ya. Jadi pertama di dalam MIPA Yasop ini kita mempersiapkan yang namanya best kategori. Best kategori ini artinya yang terbaik di bidang matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah ini tentu dia bisa menggali dia punya potensi itu secara spesifik, di mana sih saya begitu. Selanjutnya juga kita juga punya juara umum, juara 1, 2, 3 umum, artinya nilai tertinggi dari keseluruhan mata pelajaran.
Nah, di mana nanti yang peringkat 1, 2, dan 3 ini pun adalah siswa-siswa yang kemudian secara otomatis diberikan kesempatan oleh yayasan untuk dianggap lulus dari seleksi tahap pertama atau seleksi akademik untuk SPPDB kita di tahun 2025. Apa rencana pengembangan MIPA Yasop ini ke depan? Karena perkembangan zaman sudah berkembang. Iya, Rencana betul. Sebenarnya rencana kita ke depan, MIPA Yasop ini bukan hanya, memang sekarang eventnya itu kan event nasional gitu. Tetapi memang banyak pesertanya itu adalah dari sekitar, masih kebanyakan itu dari sekitar Sumatera Utara begitu. Kita berharap dengan persiapan yang lebih baik dan juga rencana yang lebih matang, nanti kita juga membuka kesempatan juga Olimpiade MIPA Yasop ini menjadi event yang sifatnya benar-benar nasional begitu. Artinya kita juga berharap peserta itu datang di luar daripada hanya Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga tentunya kita berharap dengan potensi setiap anak ini kita bisa fasilitasi. Jadi tidak hanya di bidang matematika pun ataupun nanti sains saja begitu. Tapi kita mau coba untuk menjajar mungkin bakat-bakat yang lain. Mungkin bisa jadi sampai ke bakat dan minatnya di bidang musik dan juga yang sifatnya selain math dan sains begitu. Mirip-mirip mungkin KSN dan juga FLS 2N gitu. apa yang membuat MIPA Yasop ini agak berbeda Berbeda dengan artinya? dengan yang lain? Karena kenapa MIPA Yasop ini berbeda? Karena pelaksananya asrama Yayasan Tunas Bangsa Solo. Iya, hanya itu perbedaannya. Iya. Ya, jadi Kenapa ini menjadi penting? Karena kita harus memahami juga bahwa pertama, asrama Yayasan Tunas Bangsa ini bekerja sama dengan SMA 2 Negeri 2 Baliga merupakan sekolah berasrama percontohan, Pak. Dan mungkin penggagas pertama kerjasama sekolahnya di sekolah negeri, tetapi kemudian dibina, diasramakan itu di yayasan yang dibina oleh swasta seperti itu. apa tindak lanjut Olimpiade MIPA Yasop ini, Pak? Tindak lanjut ke depan tentunya ya. Kedepannya. Ya, tindak lanjutnya mungkin nanti kita akan, pastinya dari kegiatan ini kita akan evaluasi. Pertama gitu, bagaimana kemudian kita juga tentunya meminta masukan juga dari para peserta dan juga para pembina dari SMP, kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa lagi yang mereka inginkan melalui pelaksanaan MIPA Yasop ini. Dan tentunya kita juga di asrama, khususnya anak-anak kita juga kita ajak untuk sama-sama refleksi dan evaluasi lah. Kira-kira bagaimana nih persiapan-persiapan kita ke depan, apakah kita sudah baik dengan kondisi yang seperti ini atau perlu, yang tadi saya sampaikan, perlu kita kembangkan mungkin untuk mata pelajaran yang lain ataupun bakat minat yang lain, atau mungkin kita akan terus fokus nih untuk di matematika dan IPA dengan tentunya semangatnya adalah tadi tetap ingin menumbuhkan semangat kompetisi itu di anak-anak SMP. Ibu kepala sekolah ya. Ibu Ani. ya, Ibu Ani. Ibu Ani. Ibu Ain, mereka bilang. Ibu Ain ya. Ya. Ini Pak Slali ini pernah sebagai murid Ibu ya. Gimana pengalaman Ibu kepala sekolah? Iya, terima kasih. Setelah saya lihat ini wawancara ini dengan Bapak, dengan Pak Sidison ini, saya sangat saya dengarkan dari tadi bahasanya, cara menanggapinya luar biasa ini Pak Sidison ini. Saya sebagai gurunya tidak merasa gagal Pak sekarang nih. Dia tegas, memahami apa yang ditanya, menjawab dengan seksama. Jadi Pak Sidison ini adalah siswa saya ini. Betul. Dulunya orangnya kecil, pendek gitu ya. Dan dia tuh sangat menyukai matematika. Kebetulan saya itu guru matematika. Jadi ketika saya lihat tadi MIPA ini pasti bagus ini dilaksanakan ini. Karena biasanya orang matematika ini orang yang disiplin ini. Amin. Disiplin dan mempunyai dalil-dalil, teorema, metode yang bagus untuk membuat suatu kesimpulan. Nah ini, jadi saya sangat apresiasi terhadap kepala asrama, dan semenjak ini Pak Sidison di sini, kerjasama kita dengan SMA Negeri 2 Baliga itu sudah semakin baik, semakin ada komunikasi yang luar biasa, sepaham. Jadwal di sini sudah tidak pernah tabrakan lagi dengan sekolah, jadi kita sudah mulai
sevisi untuk cerdas mulia nasionalis yang mereka buat sebagai visinya itu. Demikian. Nasionalis ya. Cerdas mulia nasionalis. Jadi itu luar kepala saya itu Pak Sedison. Jadi Pak Sedison pun harus to be number one juga. Siap. Ini. Jadi saya apresiasi beliau luar biasa. Semangatlah terus. Siap. Pak Sedison. Kami selalu ada SMA Negeri 2 Baligi untuk Yayasan Tunas Bangsa. Mungkin begitu. Semakin katanya semakin tinggi orang itu suksesnya semakin banyak. Siap. Ini Ibu Ani, SMA 2 kita ini kira-kira peringkat keberapa secara nasional atau secara Sumatera Utara? Ya. Secara nasional kita itu kemarin di 166, tetapi tahun lalu sudah naik 2 menjadi di peringkat 164 kalau secara nasional. Tetapi kalau di Sumatera Utara itu kita peringkat 6 untuk seluruhnya, tetapi untuk SMA negeri kita itu berada di peringkat 1. Jadi semoga dengan kolaborasi ini paling tidak bisa maju dengan tim yang luar biasa ini, kita itu boleh bertahan, begitulah. Amin. Pak Herbert. Nah, terima kasih ya kepala sekolah ya. Kembali kepada Pak Siap. Sedison Silali. Sedison. Ini Pak, ini terkait dengan SPPDB Yasop 2000. SPM. Oh, SPMB yang Ya. sekarang ya. SPMB tahun 2025. Ya. Bagaimana Olimpiade MIPA Yasop menjadi bagian dari proses seleksi atau persiapan Yasop 2025? Kira-kira kayak mana itu? Bagaimana kemudian MIPA Yasop ini menjadi, pertama saya jawab dulu mungkin bagian dari persiapan anak-anak, karena tentunya soal-soal yang diberikan juga di MIPA Yasop ini tentu adalah secara tingkat kesulitan itu berada di level yang sama dengan seleksi kita, sama-sama di kategori high order thinking skills gitu. Nah, jadi untuk soal-soalnya itu pasti akan terlatih mereka ketika mengerjakan soal-soal di Olimpiade MIPA Yasop itu. Tentunya mereka akan terlatih juga untuk menjawab juga nanti soal-soal yang ada di seleksi penerimaan murid baru seperti itu. Jadi itu yang menjadi apa kaitannya MIPA Yasop ini dengan persiapan nanti untuk pelaksanaan SPMB seperti itu. Itu kriteria Olimpiade MIPA Yasop yang disesuaikan dengan standar Ya. SPMB. Kira-kira kayak mana detailnya Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan detailnya itu adalah kategori soalnya itu disamakan tuh, yaitu sama-sama di kategori high order thinking skills-nya, HOTS-nya gitu. Jadi ke tingkat kesukarannya itu hampir sama begitu. Jadi anak-anak sudah tahu nih kira-kira gambaran tingkat kesulitan nanti soal masuk soal ketika melaksanakan proses seleksi penerimaan murid baru sebenarnya. Tadi Bapak udah sampaikan bahwa harapan Bapak ya, yang mendapat juara 1, 2, 3 langsung otomatis itu ya Pak? Ya, betul. Tanpa seleksi lagi atau gimana? Ya, nanti mereka hanya melakukan proses pendaftaran, kemudian nanti untuk seleksi tahap satunya mereka dianggap lulus begitu. Karena kenapa saya bilang 1, 2, 3-nya dianggap lulus? Karena memang tadi sama tingkat kesulitannya. Jadi secara tidak langsung ketika mereka mampu menyelesaikan soal-soal yang ada di MIPA Yasop ini, sebenarnya mereka juga sudah kompeten juga kita rasakan dan kita percaya itu untuk juga nanti soal-soal di seleksi penerimaan murid baru. Kira-kira tadi kan kami sudah lihat bagaimana persiapan panitia terhadap penerimaan SPMB ini. Kalau untuk panitia dengan koordinasi yang baik ya dengan Ibu Ani tadi sudah sampaikan sebagai kepala sekolah, dan kami juga menghadap waktu itu ke Dinas Pendidikan bertemu dengan Bapak Kabid. Juga kita jelaskan bagaimana proses ini akan kita lakukan, dan juga melalui dukungan dari Bapak Kacapdis ya, wilayah 8 Bapak John Suwartono Purba. Ketika kami ke Medan itu bertemu dengan Dinas Pendidikan itu, mereka sangat support karena mereka melihat semangat kami masih sama, bahwa semangatnya itu adalah untuk menjaring anak-anak yang memang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang baik untuk bisa kemudian diasramakan di asrama ini. Semangat kita masih sama, dan saya juga bersyukur ya dengan koordinasi yang baik dengan SMA 2 maupun
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kita bisa diberikan rekomendasi untuk pelaksanaan SPMB ini secara mandiri. Kira-kira apa perubahan yang signifikan tentang SPMB ini dari tahun-tahun yang lalu, dan bagaimana kriteria seleksi SPMB yang Yayasan Tunas Bangsa berikan atau SMA 2? Secara teknis kita sama untuk SPM yang dulu namanya SPPDB Mandiri, sekarang SPMB Mandiri sesuai permohonan kita. Yang berubah adalah memang di tahun ini kita untuk proses verifikasi administrasinya itu prasyarat itu kita tingkatkan, Pak. Yang tadinya hanya lulus KKM untuk yang kurikulum 13, tahun ini kita naikkan, Pak, KKM plus 5. KKM plus. Artinya apa itu, Pak? Jadi kalau dia punya KKM di 70, artinya dia harus minimal memiliki nilai 75. Kalau KKM-nya 80, artinya dia minimal nilainya itu di 85 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Hah? Ini bagaimana panitia mensosialisasikan SPMB ini kepada para calon murid-murid baru? Ya, kalau untuk sosialisasi, pelaksanaan MIPA YASOP ini menjadi salah satu bagian dari sosialisasi kita sebenarnya untuk pelaksanaan SPMB. Yang kedua, dengan media sosial kita, baik itu melalui brosur, flyer, dan juga melalui anak-anak kita juga yang sudah menjadi bagian dari Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sepusurung. Kita juga mengharapkan mereka juga menjelaskan, memberikan sosialisasi kepada adik-adiknya nanti juga calon siswa-siswi Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sepusurung. Dan tidak kalah penting, Pak Herbert, adalah bagaimana kerjasama kita juga dengan Paryasop. Oh, ya, alumni. Jadi alumni yang saat ini dipimpin oleh Bapak Eko Pardede itu sangat mendukung nih semua proses SPMB yang kita lakukan ini. Mulai dari persiapan sampai juga nanti di tahap seleksinya mereka akan terlibat secara aktif untuk pelaksanaan seluruh SPMB ini. Kira-kira gimana persiapan penyambutan peserta didik? Untuk penyambutan peserta didik kita sangat antusias menyambutnya ya, Pak Herbert. Termasuk juga tidak hanya secara pelaksanaan SPMB-nya kita antusias, tetapi juga kehadiran mereka juga kita sambut dengan maksimal. Dan itu kalau Bapak lihat juga sekarang ini banyak hal-hal yang kita juga terus perbaiki begitu. Ya, kita infrastruktur yang ada ini terus kita upgrade supaya siap untuk menyambut anak-anak kita calon siswa-siswi Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sepusurung angkatan yang ke-36. Adakah bantuan ya beasiswa kepada para siswa-siswi yang berprestasi di sini? Ada, Pak. Dan setiap tahun itu ada. Apa tantangan terbesar ya para YASOP untuk penerimaan SPMB ini? Tantangan dari kami? Ya. Sebenarnya kalau tantangan kita sejauh ini belum ada yang benar-benar berarti, Pak. Karena apa? Tadi saya sampaikan, itu berkat kerjasama yang baik antara yayasan dan juga Dinas Pendidikan Provinsi, yang artinya itu diwakili oleh Asrama dan juga SMA Negeri 2 Belige, dan juga dukungan dari abang kakak alumni Paryasop. Jadi ada tantangan tentu, tetapi dengan kesatuan hati kami, dengan koordinasi yang baik di antara kami, dan tentunya juga dengan dukungan maksimal dari Bapak Ketua Dewan Pembina, Bapak Lutfi Kirida Silalahi, semua tantangan itu bisa kita hadapi dengan maksimal. Artinya kolaborasi antar pihak sekolah dan alumni betul jalan dengan baik ya, Pak ya. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap Yayasan Sepusurung ini tentang pelaksanaannya SPMB ini? Sejauh ini masyarakat sangat mendukung dan sangat menanti-nantikan. Makanya tadi sempat diskusi juga dengan Bu Ani, banyak yang bertanya bagaimana SPMB ini karena antusiasmenya mereka begitu. Dan banyak juga yang secara langsung juga, padahal kita sudah jelaskan, Pak, pendaftarannya online, tapi mereka sampai datang juga untuk memastikan secara onset bahwa mereka sudah terdaftar atau belum. Kami SMA Negeri 2 Belige sangat mengapresiasi semua yang dilaksanakan dan program kebijakan yang dilakukan oleh Yayasan Tunas Bangsa yang saat ini Kepala Asrama Pak Sedison. Dengan komunikasi yang baik, kami percaya bahwa SMA Negeri 2 Belige Yayasan Tunas Bangsa akan mencapai visinya, yaitu cerdas, mulia, nasional, to be number one. Dari Pak Edison. Oke, kepada seluruh masyarakat
bilang namanya. Saya Oke. kepala asrama. Saya Sedison Stefanus Silali, alumni dari Asrama Yayasan Tunas Bangsa Soposurung, alumni yang juga pasti menjadi alumni dari SMA Negeri 2 Balige, dan saat ini diberikan kepercayaan menjadi kepala asrama di Yayasan Tunas Bangsa Soposurung. Sangat senang untuk menyambut para calon siswa-siswi Asrama Yayasan Tunas Bangsa Soposurung SMA Negeri 2 Balige angkatan yang ke-36. Percayalah, dengan kerjasama yang baik antara Yayasan Tunas Bangsa Soposurung dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan secara langsung oleh SMA Negeri 2 Balige dan juga Asrama Yayasan Tunas Bangsa Soposurung, kami akan terus memberikan pelayanan yang terbaik yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 35 tahun ini. Akan kami terus tingkatkan untuk menyambut anak-anak kami, calon siswa-siswi Asrama Yayasan Tunas Bangsa Soposurung SMA Negeri 2 Balige di tahun 2025 ini. Itu bidang. Cerdas, mulia, nasionalis. Tui number one.